Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruwaida, CGP Angkatan 11, Kota Kendari, dari SD Negeri 2 Kendari. Pada pertemuan hari ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Guru Nurlianti Silondae, atau lebih akrab saya panggil Ibu Nunung. Ibu Nunung ini adalah perwalian dari kelas 3A SD Negeri 2 Kendari. Assalamualaikum Ibu Nunung, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Nunung, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Ibu sebelum saya melakukan observasi ke dalam kelas saat Ibu Nunung melaksanakan proses pembelajaran bersama murid-murid Ibu di dalam kelas. Adapun tujuan percakapan praobservasi ini saya lakukan terhadap Bu Nunung agar Bu Nunung lebih siap ketika masuk di dalam kelas saat proses pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nunung. Bagaimana Bu Nunung, siap? Baik Bu, siap, silahkan Bu. Ya, oke Bu Nunung. Baik Bu Nunung, yang pertama yang ingin saya tanyakan, materi apa yang hari ini ingin Ibu ajarkan kepada murid-murid, dan kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Nunung ajarkan pada hari ini? Ya, baik Bu. Materi yang akan saya sampaikan yaitu bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, murid memahami apa itu energi. Yang kedua, murid mengetahui apa saja bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, murid dapat mengetahui contoh-contoh bentuk energi di sekitar kita. Oke, baik Bu Nunung. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan saat proses pembelajaran di kelas? Ya, saat proses pembelajaran, strategi yang saya tergunakan yaitu project based learning. Oke, baik Bu Nunung. Area pengembangan apa yang kira-kira ingin Ibu capai di dalam kelas ketika proses belajar berlangsung di dalam kelas? Ya, area pengetahuan dan keterampilan Bu. Baik, jadi area pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Ya, yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu visual, audio, dan kinestetik, yang diintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan gaya belajarnya. Oke, baik, berarti nanti saat pembelajaran Ibu akan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan KPD, menyiapkan video pembelajaran. Siswa tersebut sudah tersusun berdasarkan gaya belajar, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Dari hasil kerja kelompok tersebut, siswa akan menghasilkan produk. Baik, bagus sekali Bu Nunung. LKPD yang dibagikan kepada siswa sudah sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian Ibu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian proses pembelajaran yang Ibu gunakan adalah berdiferensiasi proses dan produk. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya di dalam kelas? Ya, saya akan melaksanakan pembelajarannya hari ini Bu. Hari Rabu tanggal 5 November 2024, jam pertama mata pelajaran IPAS di kelas 3A. Jadi Ibu Nunung akan menerapkannya pada hari Rabu 5 November. Jadi nanti saya akan masuk di dalam kelas untuk mengobservasi kegiatan tersebut pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Kemudian dari hasil percakapan kita tadi, Bu, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran mengenai media belajar yang akan saya gunakan. Sudah tergambar secara jelas apa yang bisa saya terapkan dari sekarang. Oke, berarti Ibu sudah terbayang ya nanti proses belajarnya di kelas itu akan menggunakan media atau teknik atau metode yang nanti Bu Nunung gunakan sudah tergambar jelas. Oke, baik sekali Bu Nunung. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk saya berbincang
di tahap praobservasi ini. Nanti sampai ketemu di observasi di dalam kelas. Tapi setelah Ibu mengajar nanti, pada saat setelah observasi, saya meminta waktunya Bu Nunung untuk berbicara lagi, ya Bu, di pasca observasi setelah observasi tersebut di dalam kelas. Siap Bu Nunung? Baik, Bu, siap. Oke, terima kasih Bu Nunung. Baiklah Bu Eda, sekarang kita akan masuk pada dialog pasca observasi. Iya, Kemarin Ibu Eda saya sudah lihat sudah melakukan observasi pembelajaran, Iya. bahkan sudah melakukan juga percakapan pra-observasi. Dan itu saya sudah lihat. Jadi hari ini saya datang ke sini untuk mengamati Ibu Eda dalam melakukan dialog percakapan pasca observasi. Ya. Dengan Ibu siapa kemarin Ibu? Kemarin pra-observasi dan observasi saya laksanakan dengan rekan sejawat saya Ibu Nurlianti Silondae, dan itu tempatnya di kelas 3A pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS. Oh ya, dengan Ibu Nurlianti ya. Sudah dengan Pak Hamsir Bu, pengajar praktik Ibu Eda. Ya, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah bisa bekerja sama membantu Ibu Eda dalam melaksanakan program guru penggerak. Baiklah Bu, mungkin sudah siap Ibu Nurlianti untuk melakukan percakapan? Insya Allah siap, Oke. Pak. Oke, baiklah Bu Eda, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ruwaida SPD CGP Angkatan 11 dari Kota Kendari. Pada hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Hamsir SPD. Selamat datang Pak. Dan Ibu Nurlianti Silondae, teman sejawat saya yang sebelumnya sudah saya observasi pada kelasnya. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya dan Ibu Nurlianti sudah melakukan percakapan praobservasi dan observasi di dalam kelas 3A pada mata pelajaran IPAS. Baik Bu Nunung, sesuai dengan apa yang kita lalui kemarin, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait pembelajaran kemarin. Siap Bu? Ya, siap. Bu Nunung, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Bu Nunung, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita pada hari ini? Tentunya saya mengharapkan masukan-masukan untuk proses pembelajaran saya di kelas. Untuk seterusnya saya bisa membuat perubahan-perubahan dari masukan tersebut. Oke, baik Bu Nunung. Semoga kita bisa mencari hal-hal yang bisa membangun tersebut. Baik Bu Nunung, setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaannya Ibu? Ya, saya merasa senang dan juga lega karena saya merasa selama melakukan proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Oke, berarti sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat ya. Kalau boleh tahu dari 3 tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tentukan, apakah sudah berhasil seluruhnya Bu? Alhamdulillah, ketiga tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai. Alhamdulillah. Baik, kalau Ibu bisa nilai, kira-kira kalau dari 1 sampai 10, kira-kira kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin tersebut berada di angka berapa Bu? Kira-kira saya berada di angka 9, karena pada saat pembelajaran tersebut saya belum mengoptimalkan kegiatan mindfulness pada saat belajar. Baik Bu Nunung, menurut Ibu apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan dari proses pembelajaran kemarin? Ya, yang sudah baik dan dipertahankan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi KSE. Kemudian media pembelajaran yang inovatif dan asesmen diagnostik dan formatifnya. Baik, luar biasa ya Bu Nunung. Selanjutnya, adakah yang perlu ditingkatkan Bu dari kegiatan kemarin? Ya, yang perlu diperbaiki menurut saya yaitu mengoptimalkan ice breaking dan mindfulness dalam proses pembelajaran saya. Selanjutnya, Ibu saya ingin tahu apakah anak-anak memberikan tanggapan kepada Ibu mengenai pembelajaran Ibu. Tanggapannya itu entah di dalam kelas atau di luar kelas. Pembelajaran kemarin, anak-anak senang dan antusias sekali, serta merasa tertantang dalam kerja kelompok. Karena ada beberapa anak yang bertanya kepada saya
jika di pertemuan selanjutnya akan belajar dengan model yang sama. Oke, alhamdulillah sejauh ini saya melihat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik. Karena sepanjang kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan, saya sudah melihat tahapan yang sangat jelas. Mulai dari pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutup. Kemudian sudah tampak adanya KSE, walaupun tadi kata Ibu belum maksimal di bagian mindfulness-nya. Selanjutnya, kedepannya mungkin bisa Ibu lebih maksimalkan mengenai refleksi di akhir pembelajaran ya Bu. Mohon maaf, ini bukan mengajari, hanya sekedar memberikan masukan. Dari pembelajaran yang secara keseluruhan yang saya lihat pada proses Ibu Nunung itu saya ucapkan itu sangat luar biasa sekali. Selanjutnya Bu, saya ingin mengetahui tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu laksanakan. Tindak lanjut saya ke depannya, saya akan merancang pembelajaran saya dengan sempurna dan semaksimal mungkin, yaitu dengan memperbaiki apa tadi yang kurang dalam masukan. Luar biasa sekali ya Bu Nunung. Baiklah Bu Nunung, terima kasih sekali atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Sama Bu. Terima kasih Ibu Eda. Saya sudah mengamati tadi percakapannya dengan Ibu Nurlianti. Ya, saya lihat tadi inti percakapan juga sudah ada tujuan. Kemudian area pengembangan itu sudah ada. Kemudian dari Ibu Yanti juga sudah menjelaskan dengan baik. Dari Ibu Eda juga saya memberikan apresiasi bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu sudah bisa menggali potensi dari Ibu Nurlianti untuk perbaikan ke depan. Terima kasih Pak.